Saki. Saat ini di channel Hello Saki ada tamu yang sangat spesial. Dan obrolan kita juga sangat spesial. Saat ini banyak anak-anak yang mengalami lambat bicara atau speech delay. Gimana sih tanda-tanda anak yang mengalami lambat bicara atau speech delay? Yuk langsung kita ngobrol sama Bunda Aan, seorang psikolog dan pemerhatian. Lumpur sama babi di atasnya. Kenapa lumpurnya melayang ini? Enggak, ini gambarnya kan di atas ini. Lumpurnya itu ada di sebelah rumahnya, ya. Terus dia nggak tolong, sapinya kedengeran kak, tolong ya. Oke. Terus aku coba tidur lagi, katanya gitu. Tidur lagi kak sapinya ya, terus malah nih. Aing, gimana kak suaranya? Babinya? Aing, yang keras dong. Aing. Babinya terjebak lumpur, minta tolong sama si Mo, ya. Terima kasih sudah menolong aku. Thank you Clara. Help me katanya gitu kak ya. Pertanyaan. Saki mau nanya apa sama Bunda? Dulu ada fotonya Saki sama Bunda masih kecil. Lucu banget ya Bun, gendut. Sekarang kok kurus. Gini kalau foto, gitu. Terus gini Saki gini. Gitu. Terus mama sama Bunda ini enggak? Ya. Kan temennya main Saki itu Bunda Aan yang paling doyan makan ya Bun ya. Iya Saki ya. Dulu Saki masih kecil, sekarang kok udah gede segini ya ampun. Oh ada lagunya gini. Saki kalau gede mau Jadi apa? ya jawabannya apa? Mau jadi apa Saki kamu dulu? Hah? Oh subhanallah. Kalau gede aku mau jadi dokter, gitu ya jawabnya ya. Saki kalau gede mau jadi apa? Mau jadi apa? Dokter. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Amin Saki ya Allah. jadi dokter Saki. Hello dokter Saki, gitu ya. Saki dokter itu pekerjaannya ngobatin apa aja? Ada dokter apa aja? Dokter gigi, dokter hewan, ada dokter sakit kepala. Dia sukanya dokter anak Bun. Oh dokter anak, iya. Oke. Sakit menjadi apa? Bilang dong sama Bunda. Dokter, aku mau jadi dokter anak. Iya. Mau jadi dokter anak, hebat deh. Dokter anak, hello dokter Saki, gitu ya. Asik dong. Apa kabar Bunda Aan? Baik. Selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa juga Bunda. Oke. Terima kasih loh Bunda sudah mampir ke channelnya Saki untuk Saki. banyak berbagi ya Bun hari ini ya. Jangan lupa subscribe, tombol merah, pencet tombol merah. Gratis. Terima kasih Bunda. Jadi tuh kemarin Mami itu iseng karena kan Mami punya anak kecil ya. Selalu antusias gitu Bun sama yang namanya parenting. Jadi punya kerjain mami. Oh iya sayang. Terus Mami jadi inget nih ada Bunda gitu. Gimana ya kalau Bunda mau berbagi gitu sama kita di di YouTube-nya Saki gitu. Banyak banget Bun pertanyaan yang masuk seputar parenting ke Mami. Gak apa-apa ya Bun ya. Senang hati. Iya. Tapi sebelumnya ini dong Bun, perkenalan dulu dong Bun. Jadi biar teman-teman Saki itu tahu Bunda itu siapa, tinggal di mana, dan kesibukan Bunda itu ngapain gitu ya Bun ya. Salam kenal dengan Bunda Aan.
sebagai founder Sabiluna Children Development Center yang memang fokus sama tumbuh kembang anak. Dan Helsaki adalah sahabat Bunda. Oke? Ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang parenting. Yuk, lanjut. Oh iya. Bunda, sebelum masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ke Mami boleh tanya satu pertanyaan ya, Bun? Boleh. Boleh ya, Bun? Jadi Mami tuh sangat penasaran sama satu pertanyaan ini, Bun. Sebaiknya pada usia berapa sih, Bun, anak bisa dikatakan lancar bicara, Bun? Karena di luar sana itu banyak sekali, Bun, kasus-kasus anak yang lambat bicara gitu ya, Bun ya. Oke, ini pertanyaan dari Mami ya, Bun ya. Ya. Yang tadi, jadi sebaiknya pada usia berapa, Bun, anak bisa dikatakan lancar bicaranya, Bunda? Oke, kalau misalnya masalah tentang lancar bicara ya, memang stimulasinya agar anak itu bisa bicara ya sejak dinyatakan hamil ibu-ibunya gitu ya. Sejak dinyatakan hamil trimester pertama itu sudah harus dirangsang. Nah, namanya kalau di dalam perut, kalau rangsang pusat bicaranya namanya Broca area. Kalau pusat pendengarannya namanya Wernicke area. Nah, dua pusat bicara ini harus dirangsang. Karena apa? Ketika dia lahir nanti bisa lancar bicaranya gitu. Nah, ketika waktu anak bayi lahir, kemudian sudah mulai kontak mata sejak dia dilahirkan sudah terus kontak mata, walaupun pada saat awal-awal memang belum katanya kan belum jelas dan sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mulai kapan anak bisa dinyatakan lancar bicara? Kalau itu bisa dipantau kalau anak itu sudah usianya ada tahapannya itu, karena ada tahapan bunyi-bunyian dulu, ngoceh gitu kan untuk anak-anak bayi ya. Nah, untuk tahapan pertama itu bisa dikatakan lancar kalau dia 1 tahun kosakatanya sudah mengucapkan beberapa kata, minimal itu sudah 10 sampai 25 kata pada usia 1 tahun. Misalnya mama, mau minum, mau tidur, minta susu dan sebagainya. Nah, itu sudah dinyatakan lancar bicara. Tetap ya, pada usia 1 tahun kalau anak-anak itu dinyatakan 10 sampai 25 kata itu sudah termasuk lancar bicara. Tapi kalau anak usia 1 tahun masih nangis terus, merengek terus, minta sesuatu itu masih teriak-teriak, nah itu harus diwaspadai. Anak ini udah mulai harus bicara atau belum gitu ya. Misalnya manggilnya cuma mama, papa, susu gitu ya, nggak ada kata-kata lain, berarti harus distimulasi lagi, diwaspadai gitu ya, seperti itu. Nah, makanya saat ini tuh banyak sekali orang tua nggak menyadari bahwa ketika usianya sudah 3 tahun, ternyata anakku belum bisa ngomong ya. Banyak penyebabnya. Karena apa? Karena teknologi semakin canggih, banyak orang tua yang menganggap dengan mainan handphone, gadget, anaknya belajar bahasa-bahasa di YouTube misalnya. Oh, anaknya kan belajar dulu nih, edukasi. Tetapi bahayanya apa? Bahasa ibu yang mereka belum kuasai, mereka sudah bercampur-campur dengan bahasa lain, terutama bahasa Mandarin, bahasa Inggris gitu ya. Padahal bahasa ibu sehari-hari misalnya ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, itu aja mereka belum lihai, belum matang, tetapi mereka sudah lihat di YouTube dengan bahasa lain. Nah, itu juga menghambat kenapa banyak anak yang speed delay saat ini gitu ya. Jadi kecuali kalau sesekali mereka melihat YouTube, kemudian mendampingi, orang tua mendampingi, kemudian menjelaskan bahwa bahasa Inggrisnya ini dan sebagainya, itu mungkin akan lebih bisa diantisipasi. Jadi itu pertanyaan pertama ya. Ya, pertanyaan Mami, Bunda. Oke. Gimana, Bun, lanjut ke pertanyaan yang udah masuk ke Syaki ya? Bisa dimulai, Bunda. Oke, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dikirim Mami ke HP aku. Yang pertama adalah positif dan negatifnya teknologi buat anak kecil sekarang, khususnya perbedaan antara anak zaman dulu dan sekarang. Bagaimana zaman sekarang tidak melupakan adat leluhur mereka di zaman teknologi maju ini. Oke, ini dari mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, Pendidikan Bahasa Inggris gitu ya. Iya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi menyikapi teknologi saat ini itu sebenarnya sudah memang mengikuti zaman ya, bahwa memang kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri, tetapi memang sebaiknya anak-anak juga diberi wawasan tentang kebangsaan ya. Artinya gimana, Bun, kalau masih kecil ya, itu ditanamkan rasa cinta tanah air, misalnya dengan
sering menyanyikan lagu kebangsaan gitu ya, kemudian diperkenalkan Pancasila, bagaimana mengibarkan bendera ya, mengikuti upacara. Itu adalah salah satu bentuk bahwa kita masih tetap menjunjung tinggi budaya dan adat kita. Itu positif dan negatifnya teknologi buat anak kecil sekarang ya, karena perbedaan zaman dulu sama sekarang itu kan jauh ya bedanya. Kalau zaman dulu itu kan anak-anak mainnya main kelereng, layang-layang, main bola bekel. Nah sekarang kan semuanya serba teknologi. Gimana ini buat perbedaannya? Jadi menyikapi perbedaan kan dalam agama apapun kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, zamannya sekarang ini kan zaman teknologi. Ya memang tidak bisa dipungkiri, tetapi tidak perlu menghilangkan sejarah, adat atau adab istiadat juga, bahwa anak-anak kecil sekarang juga perlu ditanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negaranya, terhadap budayanya, dia berasal dari mana. Itu semua berpulang dari kondisifnya sebuah keluarga, sebuah istilahnya, terutama madrasah pertama itu ibunya gitu ya, ayahnya yang menjadi pertama. Nah di situ jangan menyalahkan teknologinya, teknologi akan terus berkembang dan itu akan berkembang dengan cepat gitu ya. Tapi yang penting adalah tanamkanlah kepada mereka, kalau pada saatnya ada upacara kenegaraan ya dijelaskan kepada anak-anak, kita sekarang lagi upacara ada 17 Agustus, lomba makan kerupuk dan sebagainya, itu kan mengasihkan ya. Dan anak-anak sekarang itu memang sebaiknya ya mulai bayi terutama sampai usia 7 tahun tidak melulu pegang gadget. Yang pegang gadget itu mamanya sama papanya aja, mominya gitu ya. Kemudian anak-anak hanya asosiasikan mereka dengan buku, alat-alat edukatif, kemudian bermain di luar bersama teman-teman. Permainan tradisional ya Bu. Betul, bermain lompat tali, melempar dan menendang bola dan sebagainya. Itu yang harus dibudayakan ya. Banyak orang tua yang kesannya itu karena teknologi, karena kecanggihan gadget dan sebagainya, udahlah anak saya biar main di YouTube aja gitu ya. Nah itu yang membuat gerak-gerik mereka, energi mereka terforsir secara visual aja di gadget, dan itu sangat melemahkan kondisi fisik anak-anak ya. Dan terus terang lagi, sekali lagi, teknologi tidak perlu disalahkan, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua itu memberikan porsi yang tepat kepada anak kita. Kapan waktunya teknologi, kapan waktunya bermain bersama dengan teman dan sebagainya. Begitu ya teman-teman. Aduh, Mami jadi ini nih. Jadi harus evaluasi diri juga Bu nih. Terus lanjut pertanyaan kedua, apakah anak speed delay selalu berakibat disleksia atau sebaliknya? Oh tidak, disleksia itu beda dengan speed delay ya. Jadi tidak selalu anak yang speed delay selalu disleksia, tidak ya. Karena bedanya gini, speak delay itu dia lambat bicara, kalau disleksia itu dia tidak bisa membaca huruf kata-kata dengan tepat, terbalik itu kalau disleksia. Yang membaca hurufnya itu terbalik, misalnya dari belakang ke depan dan depan ke belakang, kemudian huruf D bisa terbalik ke sana perutnya, yang P bisa terbalik ke sana, itu disleksia. Beda dengan speak delay, beda banget. Jadi tidak ada kaitannya misalnya tapi ada sih anak-anak yang speed delay mengalami disleksia, tapi begitu pun sebaliknya. Tapi tidak semua kasus ya, tidak semua kasus berakibat kalau anak speed delay pasti disleksia, atau kalau anak disleksia pasti speed delay, tidak ya. Oke Bunda, banyak ya Bun ya. Kita untuk ini kayaknya harus bikin berapa part ya. Ya masih lanjut nih ya, masih lanjut. Oke. Cara mengontrol emosi terhadap anak ketika hubungan kita terhadap suami tidak berjalan lancar. Aduh, curhat ini ya Bun ya. IRT lulusan hukum, waduh. Waduh, luar biasa. Gini, kalau prinsip saya dalam keluarga itu, dalam pendidikan ya, saya menggunakan prinsip happy based learning, terapi based learning, happy based terapi ya. Jadi di dalam apapun itu harus happy dulu ya. Karena apa? Karena limbik kita itu, perasaan kita itu sangat berpengaruh ketika kita akan mengatakan sesuatu pada anak kita, bercanda, bermain gitu. Bagaimana mengontrolnya kalau saya ini lagi kesel sama suami gitu ya. Banyak sekali ke bawah kan Bun, malas masak. Aduh, kok Mami jadi ini. Mami jadi curhat. Biasanya ke anak-anak iya. Nah, caranya adalah ketika kita kesel sama suami dan sebagainya, udah kasih kesempatan anak
misalnya di depan atau misalnya kita Sama di teman-temannya. kamar. Pertanyaan keempat ya, Hello Saki, Yes. jangan lupa subscribe, pencet tombol merah gitu ya. Gratis ya Bun Oke, ya. gratis Oke, silakan. biar Dan ini Saki- banyak manfaatnya loh di Hello Saki ini, karena Momi ini apa istilahnya, Saki anak yang hebat, dia juga udah apa istilahnya mandiri di usia 3 Amin. tahun, jadi keren banget ya. Ralat Oke, Bunda lanjut. 4 tahun 11 bulan 4 Bun. tahun 11 bulan. Iya. Wah, Oke. keren. Ini pertanyaan keempat, ketika kita punya anak yang tidak berprestasi dalam akademis maupun non akademis, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang tua? Jadi sekali lagi, Momi, ayah bunda ya, tidak mungkin ada anak yang tidak punya kelebihan, tidak mungkin. Pasti semua anak itu bisa ditonjolkan dan berprestasi. Misalnya akademisnya kurang, kita tonjolkan non akademisnya. Misalnya non akademis nggak bisa, akademisnya pasti yang menonjol. Bunda berarti tadi udah berapa pertanyaan yang udah dijawab sama Bunda ya? Ada 4 ya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Bunda ya untuk kehadirannya hari ini. Dan teman-teman Syaki, ini part pertama ya Bun? Iya, Nanti akan ada part part selanjutnya. selanjutnya. Pokoknya subscribe, pencet tombol merah, gratis. Terima kasih ya Bunda. Sampai jumpa teman-teman.